كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahul Muslim. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 24 Safar atau bertepatan dengan tanggal 11 Oktober ya. Kita masih dapat berjumpa kembali pada kajian Ahad pagi atau ngapak ngaji Ahad pagi bersama Ustadz Mintaraga Eman Surya. Ya insyaallah nanti temanya adalah Sidqul Amal. Seperti biasa nanti akan ada dua sesi. Sesi yang pertama nanti akan ada pemaparan materi dari Ustadz Mintaraga dan sesi yang kedua nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, ketika Ibu akan bertanya, Ibu atau Bapak nanti bisa melalui chat room, yaitu dengan itu ada titik 3 di sebelah kanan bawah dan ada tulisan chat, nanti diklik aja. Bapak Ibu semuanya nanti bisa menanyakannya lewat tulisan ataupun bisa langsung melalui raise hand. Jadi di situ ada di pojok kanan bawah itu ada partisipan, itu diklik saja. Kemudian nanti nama Bapak Ibu diklik, nanti ada tulisan raise hand atau angkat tangan. Nanti dari host kita akan mengaktifkan suaranya Bapak Ibu sehingga bisa bertanya langsung dengan Ustadz Mintaraga. Kemudian kita juga berterima kasih kepada Bapak Agung dari Banjarnegara yang telah memfasilitasi layanan Zoom ini sehingga kita setiap pekannya alhamdulillah bisa melaksanakan kajian Ahad pagi. Baik, Ustadz Mintaraga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah, Mas Aldi. Semoga kita semuanya berada dalam keberkahan Allah Ta'ala, insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, karena sudah pukul 5.23, silakan Ustadz langsung saja dimulai kajiannya. Ya, sebentar Mas, saya bagikan link YouTube dulu. Karena baik. Masih banyak jamaah yang minta link YouTube. Ya, saya bagikan sebentar ya Mas. Silakan diisi dulu Mas tentang pengumuman apa dulu Mas. Sebentar aja, 1 menit. Ya Ustadz, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengumumkan mengenai Ma'had Fastabiqul Khairat. Insya Allah Ma'had Fastabiqul Khairat akan membuka ya atau membebaskan lahan. Wakaf pembebasan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat. Kami mohon doa dan dukungan para jamaah untuk dapat membebaskan tanah seluas 554 meter persegi ya. Insya Allah nanti akan untuk asrama mahasiswa atau pondok mahasiswa ya Bapak Ibu semuanya.
Jadi adapun dana yang kami butuhkan kurang lebih sekitar 700 juta. Jadi Bapak Ibu bisa ikut berdakwah bersama kami dengan mentransferkan sedikit mendonasikan sedikit hartanya untuk dakwah kami melalui rekening Bank Muamalat, nomor rekeningnya 563002175, ataupun bisa nanti konfirmasi kepada admin kami yaitu nomornya 0812-1516-3414 ya Bapak Ibu semuanya. Dan nanti diberikan keterangan jika ingin donasinya untuk wakaf pembebasan, dikasih keterangan untuk wakaf pembebasan, ataupun jika donasinya nanti untuk operasional kegiatan kami, karena kami juga kegiatannya alhamdulillah ini ada rekaman zikir pagi petang dan sebagainya. Kemudian ada kajian Ahad pagi. Kemudian ada insya Allah nanti akan membuka kelas tahsin, kemudian kelas tahfidz, kemudian ada juga bahasa Arab dan bahasa Inggris insya Allah yang akan datang. Ya Mas, saya sudah siap. Bismillah. Baik, monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah, Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yudha'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Segala puji hanya milik dan bagi Allah semata. Allah telah mengutus Rasulnya membawa agama ini sebagai petunjuk kebenaran dalam hidup ini, dan juga supaya kita ini terbebas dari kegelapan-kegelapan pikiran, kegelapan hati, karena dua hal ini yang paling membuat hidup manusia jadi gegana ya, jadi gelisah galau merana. Itu ketika manusia dia itu pikirannya gelap, hatinya gelap, nah, maka jadi gelisah galau merana. Jadi kalau bahasa anak sekarang ya jadi gabut begitu ya. Kemudian Islam ini juga diturunkan untuk membebaskan manusia dari beban dan belenggu kehidupannya. Karena manusia itu memang hidupnya secara instingtif itu digerakkan oleh hawa nafsunya. Nah, maka hawa nafsu ini akan bisa menjadi baik ketika nafsu ini mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah tegaskan itu, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammarratun bisu'. Tidaklah aku bisa membebaskan diriku dari kesalahan ya. Karena ada dalam diri manusia itu, dalam jiwanya ada nafsu yang ammarah bisu', mengarahkan pada keburukan. Jadi mendorong pada keburukan. Karena nafsu itu sifatnya liar ya, dia berdaya konasi, mendorong melakukan hal-hal yang bersifat bebas. Ya, maka kemudian ya illa kecuali nafsu yang rahimah, yang diberi rahmat oleh Allah. Dan nafsu yang diberi rahmat oleh Allah ini tentunya nafsu yang berhasil ditentukan oleh riyadhatun nafs, oleh olahraga jiwa manusia, dan olahraga jiwa ini adalah petunjuknya dari ad-din. Karena olahraga jiwa itu menyangkut akidah, menyangkut ibadah, menyangkut akhlak. Ini yang disebut dengan riyadhatun nafs ya. Jadi agama ini akan membebaskan manusia dari beban, belenggu hidup, sehingga manusia bisa hidup dengan terarah, tertata dengan baik, dan tidak terikat dengan keinginan-keinginan. Karena yang memang membuat hidup manusia susah kan keinginan. Ya, bukan kebutuhan itu. Kalau manusia hidup berdasarkan kebutuhan, insya Allah aman lah. Yang bikin susah kan ingin gitu ya. Ya, jadi dapat jodohnya itu, inginnya ini, gitu. Susah. Jadi maunya itu, inginnya itu, tapi dapatnya inilah itu. Itu yang bikin kadang menjadi gegana gitu ya. Pengennya makan itu, tapi dapatnya makan ini. Itu yang bikin manusia jadi pusing ya. Maka ini yang kemudian agama meluruskan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini merupakan sumpah janji kita kepada Allah, karena syahadat ini memang membuka kesadaran kita akan kemahakuasaan Allah melalui pembacaan terhadap ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Ya, ayat yang pertama kan turunnya Iqra ya. Kemudian surat Yunus 101 unduru madza fis samawati wal ardh, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Dari pembacaan itu akan melahirkan kesadaran bahwa semuanya ini sudah muslim, ya, sudah Islam secara takdiri, bahwa semuanya sudah tunduk patuh kepada Allah. Karena Islam itu artinya tunduk patuh, al-istislam ya.
tapi kemudian setelah dia memahami itu, dia akan terbuka pikirannya, terbuka hatinya, sehingga dia menjadi Islam secara ikhtiari. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia dengan penuh kesadaran akan menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebenarnya dua pokok inti dari syahadat yang sering kita ucapkan, yang minimal sehari kita ucapkan 14 kali, ya, karena 5 kali setelah wudhu kan. Setelah wudhu kita akan membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya kan? Kemudian setiap sholat kan kita ada duduk tasyahud atau duduk tahiyat. Duduk tasyahud atau tahiyat ini yang kemudian di situ kita membaca. Kenapa disebut duduk tasyahud? Ya karena membaca syahadat kan. Nah itu ya. Jadi 9 kali kan, karena sholat subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Ya itu semuanya jadi 9. Itu kalau nggak masbuk ya. Kalau maghrib masbuk ya 3 kali baca syahadat terus ya. Kalau subuh masbuk serokaat ya 2 kali baca syahadat terus, tak semakin banyak. Ya, itu makna syahadat yang sebenarnya kita ungkapkan terus. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ini merupakan bentuk pengemuliaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Ghazali menjelaskan, Muhammad Ghazali menjelaskan yang dimaksud dengan shallu alaihi wa sallimu taslima itu ya, berselawatlah kepadanya. Ya, shalawatul abd itu, salawat hamba itu adalah takrim. Ya, jadi salawatnya manusia itu kepada Rasulullah itu adalah takrim, itu pemuliaan. Sedangkan salawatullah ala rasulih, salawat Allah kepada Rasulnya adalah ini merupakan rahmah waridha, rahmat Allah dan ridho dari Allah Ta'ala. Termasuk juga salawat Allah kepada manusia itu, ketika kita diberi salawat oleh Allah, diberi salawat oleh malaikat, ya kalau dari Allah berarti itu rahmat dan ridho, kalau dari malaikat takrim wa du'a wal istighfar, pemuliaan, doa dan istighfar. Faqad qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan haruslah kalian bersama orang-orang yang benar. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu sidqul amal. Ini rangkaian dari pembahasan kita dari sidqul iman, kemudian atau dulu pernah kita bahas yang pertama sidqul kalam ya, atau sidqul lisan atau sidqul hadis, kemudian yang berikutnya adalah sidqul qalb pada pertemuan yang lalu, sekarang sidqul amal. Mas Aldi, bisa dilihat saya udah nge-share di ini, udah terlihat belum? Sudah Ustaz. Sudah terlihat. Ya, bisa dibaca dengan baik ya. Baik. Kita awali, ini saya masih mengulang dulu, ya. Ini mengulang ayat-ayat yang menjadi dasar kita untuk sidq ya. Itu surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, manhum as-shadiqin. Siapa mereka orang yang benar? Ya, di sini disebutkan di tafsir As-Sa'di ya, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang benar. Benar di dalam apa? Fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Itu orang yang benar dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, wa ahwalihim, dalam keadaan-keadaan mereka. Ya, sehingga yang kita bahaskan di sini yang benar amal ya, benar af'alihim. Alladzina ya aqwaluhum sidqun, yaitu orang-orang yang mereka ucapannya benar, wa a'maluhum, perbuatan mereka juga, wa ahwaluhum, keadaan mereka juga. La takunu illa sidqan ya khaliyatun minal kasal. Yang apa, keadaan mereka ini tidak ada kecuali keadaan yang sidqan, yang benar, yang tidak ada di dalamnya al-kasal. Ya, khaliyah itu kosong ya, tidak ada terdapat di dalamnya al-kasal, kemalasan, wal futur. Futur itu kehilangan semangat. Ya, jadi kayak pernah saya sampaikan itu kayak ayam ngantuk gitu. Kalau ayam itu susah makan itu disebut ayam tetelo ya, itu ayam futur gitu. Jadi kalau manusia ngantukan, ngelentrukan itu ya ayam futur gitu. Termasuk kalau santri ngelentrukan, ngantukan begitu, itu ya jadi santri futur ya, santri tetelo gitu. Apalagi ngajinya sambil lendean begitu ya. Kemudian salimah minal maqasidis sayyi'ah, yang dia selamat dari tujuan-tujuan yang buruk, mustamilah alal ikhlas,
Ya, tercakup di dalamnya adalah keikhlasan. Ikhlas itu kemurnian. Saya sudah sering sampaikan, ikhlas itu bukan rela, karena rela itu bahasa Arabnya ridha. Ikhlas itu kemurnian, waniyah, dan kehendak atau niat as-salihah yang benar. Karena fa'in nasidqa yahdi ilal bir, karena kebenaran itu pasti akan mengantarkan kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada jannah. Jannah itu adalah surga. Ya. Kemudian kalau di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau menjelaskan ay usduqu walzamu sidqa takunu ma ahlih wa tanju minal mahalik waj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja. Ay, atau yang dimaksud dengan wakul masadiqin, jadilah kalian bersama orang yang benar itu apa? Usduqu. Ya, kalian harus benar dulu. Ya, tentu pengertian benar ini mencakup tadi, ya, benar ucapannya, benar perbuatannya, benar keyakinannya, benar hatinya itu ya. Dan tidak cukup itu, tapi walzamu sidqa. Jadi beriltizamlah dengan kebenaran itu, artinya istiqomahlah, pegang teguh ya. Di walzamu sidqa ini dimaknakan dengan ilzamu itu keharusan untuk selalu benar. Jadi punya komitmen dalam diri untuk selalu benar. Takunu ma'ahli, baru engkau akan bersama orang-orang yang benar. Jadi artinya kalau dalam bahasa gampangnya, kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang benar ketika kita sudah melayakkan diri kita untuk menjadi orang yang benar. Ya, sekarang kan lagi ramai istilah diri saya belum layak, berarti saya harus melayakkan diri atau memantaskan diri. Ya, pantaskah kita bersama orang-orang yang benar? Nah, kan gitu. Kalau kita kepengen di surga nanti ya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama para nabi, bersama para siddiqin, orang-orang yang benar, maka kita harus memantaskan diri kita menjadi orang yang benar dulu, melayakkan diri kita menjadi orang yang benar dulu. Ya. Maka kalau kita sudah begitu, ya insya Allah tanju minal mahalik. Ya. Kau akan selamat dari berbagai kebinasaan, kerusakan dalam hidup ya. Wa yaj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja. Dia akan memberikan padamu jalan keluar, solusi dari persoalan-persoalan hidupmu di dunia ini. Jadi ini yang disebut dengan wakunu masadikin, dan ini merupakan perintah. Walaupun di Quran terjemah ini kunu, ini jadilah kalian, di sini kalau di Quran terjemahnya pakainya hendaklah ya. Tapi kita tahu ya bahwa al-amru yufidu al-wujub. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Illa intala dalil, kecuali ada dalilan yang tidak atau ada korinah yang tidak menunjukkan kewajibannya. Dan di dalam ayat ini tidak ada korinah, tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa jadilah di sini sifatnya adalah sunnah, tapi ini wajib. Maka sebenarnya terjemahan yang tepat bukan hendaklah, tetapi haruslah kalian bersama orang-orang yang benar. Artinya menjadi sebuah keharusan bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Ini masih yang kemarin sebenarnya. Ini juga perintah di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 6094 dan Muslim nomor 2607. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Jadi wajib bagi kalian untuk berlaku benar, karena benar itu akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Ya. Kemudian wa mazal rajul yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Itu kan? Ya, seseorang itu apabila dia berusaha untuk benar dan terus-menerus benar, ya, maka nanti dia baru tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Artinya benar ini sudah menjadi akhlak. Saya berapa kali sudah menyampaikan, ya, akhlak itu adalah sesuatu yang sudah bersifat spontan, sudah mengakar dalam jiwa dan menjadi kebiasaan, itu baru disebut akhlak. Jadi kalau orang misalkan mendengar bahwa bersedekah itu baik, setelah itu dia bersedekah, itu belum dikatakan akhlak. Belum dikatakan dia memiliki akhlak karimah bersedekah. Tapi kalau kemudian setelah itu dia terbiasa dengan sedekah, yang ketika dia melihat orang butuh, kemudian dia terenyuh hatinya, kemudian dia membantu gitu. Nah, itu udah sering begitu, maka itu baru dia disebut berakhlak, gitu ya. Ya. Kalau orang sekarang kan nggak ada akhlak katanya, banyak yang nggak ada akhlaknya. Kemudian wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati kalian jauhi dengan keburukan atau kedustaan, karena fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Kedustaan itu pasti akan mengantarkan kepada al-fujur, kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sementara kedurhakaan pasti akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan manusia akan dibentuk oleh kebiasaannya. Orang kalau sudah biasa bohong,
nanti akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Sama begitu ya. Baik, lanjutannya bahwa Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan ya, laisal iman bitahalli. Jadi yang namanya iman itu bukanlah angan-angan. Wala bitamanni. Ya, ini tahalli taman itu ya angan-angan atau pengakuan semata. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya di hati ya. Tetapi juga wasaddaqathul amal. Itu dibuktikan dengan amalan-amalan. Jadi orang itu kalau tanda benarnya iman, maka dia harus benar amalnya juga. Dan ini yang akan mengantarkan kita nanti di hari akhirat, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 119, ini akan memberi kebenaran, ini akan memberi kemanfaatan pada kita. Karena kita nanti akan dimudahkan dimasukkan dalam surga. Qala Allah hada yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum. Jadi Allah berfirman, inilah suatu hari yang bermanfaat bagi mereka orang-orang yang benar. Mereka akan mendapatkan surga dan mereka kekal dan mereka akan radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka wardu'an dan mereka ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Jadi kita kali ini bahasanya tentang sidqul amal dan sidqul iman ya. Benar iman itu kan mencakup 3 hal ya. Pertama sidqul qalb sudah kita bahas pertemuan kemarin. Kedua sidqul lisan atau sidqul hadis. Jadi kalau pertama sidqul qalb ini maksudnya sidqul akidah, benar keyakinannya sudah kita bahas ya. Pertemuan kemarin sampai 3 kali pertemuan itu membahas tentang sidqul qalb. Memang masalah hati ini complicated nih. Kalau nggak benar nanti banyak yang main hati begitu ya. Maka pembahasan hati ini memang panjang gitu ya. Kemudian sidqul hadis, benar lisan, dan yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah sidqul amal, benar amalan-amalan kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lihat dulu bagaimana sabda Rasulullah ini juga sebenarnya sudah pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, tetapi ini untuk menguatkan kita lagi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sebenarnya ini yang meriwayatkan Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, banyak yang meriwayatkan, tapi saya ambil yang riwayat Imam Muslim nomor 2564. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak melihat kepada bentuk rupamu ya. Hartamu juga Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu hatimu dan juga amal-amalmu. Jadi ini ukurannya. Manusia saja sebenarnya seperti itu ya. Kita itu kadang kan melihat wajah orang itu hanya pada pertemuan pertama. Jadi biasanya kalau kita lihat ada orang ganteng, wah tertarik. Ada orang cantik tertarik. Pertemuan pertama aja. Tapi nanti kalau kemudian kita tahu apa yang ada dalam hatinya, ternyata karakternya nggak baik, sifatnya buruk, dia jelek, ya kita buang aja ke laut kan gitu. Artinya kita nggak suka lagi kan. Jadi mbok ayune kayak ngapa, gantengnya kayak ngapa. Kalau dia kemudian kelakuannya buruk, ya dia tidak punya inner beauty. Jadi yang ada adalah inner beast. Gitu ya. Maka yang terjadi pasti orang akan benci. Itu hukum Allah memang ya. Walaupun manusia secara dohiri kadang-kadang melihatnya lebih ke arah fisiknya dulu, tetapi ternyata tidak juga. Lama-lama juga orang nggak akan melihat fisiknya. Ya, memang hukumnya begitu. Nah, Allah itu melihatnya apa? Hati mereka dan amal. Jadi bukan cuma hatinya tok ya. Nanti main hati tok itu. Bukan hatinya tok, tapi juga amalnya. Jadi kesesuaian hati dengan amal gitu. Itu Allah lihat hati apa yang ada dalam hatinya, apa yang dalam amal, dalam perbuatannya itu. Kemudian Imam Al-Muzani menjelaskan menjelaskan hadis tadi secara luas. Wal imanu qaulun wa amalun ma'i'tiqad. Yang namanya iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati. Ma'i'tiqadihi bil jinan. Bersama dengan keyakinannya di dalam hati. Jadi iman itu ya perkataan dan perbuatan, tidak hanya perkataan juga, tetapi juga dengan keyakinan dalam hati. Jadi yang tadi saya sebut iman itu mencakup 3, keyakinan, ucapan dan perbuatan. Ya, kemudian ucapan dalam lisan dan amalan dengan anggota badan. Wa huma siyani wa nidhamani wa qarinani. Ya, perkataan perbuatan itu sama, saling mendukung satu sama lainnya, saling terkait satu sama lainnya. La nufarriqu bainahuma. La iman illa bil amal wa la amal illa bi iman. Nah, itu. Jadi tidak bisa dibedakan, ya. Tidak ada iman yang benar melainkan dengan amalan, dan tidak ada amalan yang diterima melainkan dengan keimanan.
Jadi inilah hakikat keimanan. Jadi bagaimana manusia itu bisa sesuai, bahkan saling bersinergi antara ucapan, perbuatan, dan hatinya juga ada kesesuaian di sana. Kalau kemudian orang hatinya tidak sesuai dengan perbuatannya, ya itu nanti bisa menjadi munafik. Gitu. Kalau kemudian hatinya beriman, perbuatannya tidak beriman, menjadi fasik. Kan gitu. Nah, ini kita bisa lihat ternyata rangkaian dari keimanan itu adalah perpaduan dari apa yang diucapkan, apa yang diyakini, dan juga apa yang diamalkan. Kemudian kita lihat surat Al-Kahfi ayat 110. Gitu ya. Sidqul iman itu batasannya apa? Di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan aku ini manusia biasa seperti kalian. Basyar itu artinya manusia dari sisi biologis dan fisiologis ya. Karena Allah menyebut manusia dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah sudah kita bahas pada saat kita dulu kajian tentang insan robbani ya. Jadi manusia kadang disebut dengan insan, kadang disebut dengan basyar, kadang disebut dengan Bani Adam ya, itu punya maksud masing-masing ya, sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Jadi ini Rasulullah menjelaskan, aku itu manusia biologis dan fisiologis yang sama seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu bahwa annama ilahukum ilahu wahid, bahwa ilahmu adalah ilah yang satu. Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabb-nya, maka falyamal amalan salihah. Yang pertama, beramalah amalan yang saleh. Nah, jadi tanda orang pengen bertemu dengan Allah, mendapatkan keridhoannya, dia harus beramal. Tapi amalnya syaratnya satu harus soleh. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak menyekutukan dalam peribadatannya dengan yang lainnya. Jadi di ayat ini jelas bahwa syarat orang mendapatkan ridho Allah dua, dia harus beramal dan dia hatinya harus bersih. Hatinya bersih, tidak boleh syirik. Dia harus beramal, syaratnya adalah amal yang soleh. Maka sebenarnya dari sini sudah bisa disimpulkan, sidqul amal, kriteria orang benar amalnya itu dua. Yang pertama adalah la yusyrik billah, didasarkan pada hati yang murni, yang ikhlas. Ya, kemudian yang kedua, amalannya itu ada amalan yang soleh. Soleh itu apa? Nanti kita bahas. Kita lihat dulu dalam tafsir. Di dalam tafsir As-Sa'di, ya, beliau mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah, maknanya apa? Nah, di sini disebutkan, ini saya ketutup, ya, wa huwal muwafiq li syar'illah, yaitu amal soleh itu maknanya adalah wa huwal muwafiq, yaitu amal-amalan yang sesuai li syar'illah, dengan syariat Allah. Jadi amalan soleh itu, amalan disebut amalan soleh, amalan yang baik ketika amalan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Nanti kita akan bahas macam-macam amalan ya. Min wajibin wa mustahabbin, baik berupa yang wajib maupun yang sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan sedikit pun itu, maknanya apa? Ya, ai la yurai bi amalihi, dia tidak riya dengan amalnya, tidak ingin dilihat orang. Bukan tidak ingin dilihat orang, tidak ingin memperlihatkan amalan itu dengan sengaja kepada orang lain, itu yang namanya riya. Ya, termasuk di dalamnya sum'ah, tidak ingin amalan itu didengar oleh orang lain, maksudnya diperdengarkan ya. Ya, artinya dengan sengaja. Bal ya'maluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Tetapi dia melakukan itu khalis, murni. Nah, jadi ini harus dipahami betul, jangan sampai salah ya. Saya karena umat Islam ini sering di Indonesia sering memahami ikhlas itu rela, itu tidak tepat ya. Rela itu ridho ya. Kalau ikhlas itu murni. Ya, kemurnian. Jadi pure ya. Liwajhillah, untuk mengharap wajah Allah Ta'ala yang Maha Tinggi. Fahadzal ladzi jama'a bainal ikhlas wal mutaba'ah. Maka inilah yang menggabungkan antara keikhlasan dan mutaba'ah. Maksudnya syarat amal benar itu adalah keikhlasan, dan yang kedua mutaba'ah, kesesuaian dengan syariat. Walladzi yanalu ma yarju wa yatlub. Ya, itulah yang akan mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia minta. Wa man 'ada dzalik, adapun yang selain itu, maksudnya amalnya dia tidak ikhlas atau tidak mutaba'ah. Ya, bisa jadi orang beramal dia
ikhlas mencari ridho Allah, tapi cara beramalnya tidak sesuai ketentuan Allah melalui ajaran Rasulullah. Ya. Atau kebalikannya, ya. Dia ajaran ketentuannya, tata caranya sesuai tuntunan Rasulullah, tetapi dia tidak melakukannya dengan ikhlas, murni karena Allah. Ya, mungkin karena mertua, itu karena pencitraan, ya, karena pengen viral. Maka itu dia fa'inal khasir, dia akan rugi fid dunyahu wa ukhrahu, di dunianya maupun di akhiratnya. Wa qad fatahul qurb min maulahu, dan akan dia kehilangan kedekatan dari maulahu, dari Allah Ta'ala. Ya, dari maula itu yang menolong dia, yang walinya yaitu Allah. Ya, wa naila ridahu, dan dia akan kehilangan naila ridahu ini maksudnya adalah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ini menurut tafsir As-Sa'di. Kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, faman kana yarju liqa rabbih ay sawabuhu wa jazaohu shalih. Ya, maksudnya barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Rabb-nya adalah menghendaki pahalanya dan balasannya yang baik. Falyamal amalan salihah, maka haruslah dia beramal dengan amalan yang apa? Soleh. Ini disebutkan maknanya apa? Maka muwafiqan li syar'illah, yaitu apa yang dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan kepada Rabb itu sedikit pun. Ini sama sebenarnya dengan tafsiran Imam As-Sa'di. Wa huwa alladhi yuradu bihi ya wajhullahi wahdah. Jadi dia menghendaki dengan hal itu adalah yang dikehendakinya adalah wajah Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa hadani ruknal amali. Inilah dua rukun, ya. Ini ruknal, ini aslinya ruknani, tetapi nunnya hilang karena dia menjadi mudhaf. Ini para santri harus paham, ya, apalagi santri mahasiswa. Ruknal amal, jadi rukun amal, ya. Al-mutaqabbal, yang diterima. La budda an yakuna khalisan lillah. Dia harus murni mencari ridho Allah, shawaban ala syariati Rasulillah, dan harus benar sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat tadi sudah jelas sebenarnya ukuran sidqul amal itu dua. Satu, kemurnian hati dalam melaksanakan ibadah itu, dalam melaksanakan amalan itu, dan yang kedua adalah kesesuaian dengan perintah Allah Ta'ala. Kemudian orang yang sudah beramal soleh akan mendapatkan balasan apa? Ini luar biasa balasannya. Wa may ya'mal minas salihat. Barang siapa beramal soleh min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dengan dasar iman, faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga dan mereka tidak akan didolimi, dianiaya sedikit pun. Dalam surat An-Nahl 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, mau laki-laki mau perempuan, dasarnya iman, maka akan Allah berikan ya kehidupan yang baik. Ya, sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tafsirnya bagaimana? Menurut Imam Ibnu Katsir, hadza wa'dun minallahi ta'ala. Ini adalah janji dari Allah Ta'ala liman amila salihan, bagi orang yang beramal saleh. Dan janji Allah itu bukan seperti janji manusia. Kalau janji manusia kan PHP doang gitu ya. PHP tok itu, janji-janji, tarsok, entar besok gitu ya. Tapi kalau janji Allah pasti itu. Wa huwal amalul muttabi' li kitabillah, yaitu amalan yang sesuai dengan kitab Allah Ta'ala wa sunnati Rasulillah wa sunnati nabihi, dan sunnah nabinya. Jadi di Ibnu Katsir ini disebutkan amal soleh itu adalah amalan yang sesuai dengan kitab Allah dan juga sunnahnya. Jadi ketentuan amal soleh, benar amal itu ya ketentuannya sesuai syariat begitu. Baik laki-laki maupun wanita dari Bani Adam. Wa qalbuhu ya, ini apa ini? Ada yang minta Abu Farhan respin remote control. Ini dibuang Mas host, Mas Bahtiar. Tolong dibuangin ini. Ya, saya klik aja decline ya. Udah. Baik, lanjutannya apa? Mana tadi? Sampai mana? Wa qalbu mu'minun billah wa rasulih. Dan hatinya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal amal ma'mur bihi masru' min indillah.
Dan amal yang diperintahkan ini memang disyariatkan dari sisi Allah. Jadi jelas ya. Jadi sidqul amal itu bagaimana perbuatan kita ini sesuai dengan ketentuan syariat itu. Nanti kita bahas. Bi an yuhyahullahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang thayyib, yang baik, yang berkah. Thayyib itu dari kata tauba. Tauba itu kebaikan. Makanya Madinah itu disebut thayyibah. Kota yang penuh dengan keberkahan. Fid dunya, di dunia. Jadi kalau orang beriman, beramal soleh akan dapat bahagia, sejahtera di dunia ini. Wa yuzyahu bi ahsani ma amilu fid daril akhirah, dan akan diberi pahala yang lebih baik dari perbuatannya di dunia itu di akhirat kelak. Jadi di dunia ya dapat, di akhirat ya dapat. Ya. Kemudian Allah memberi peringatan di surat Al-Kahfi 103-105. Apa peringatan Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah akan kami beritahukan kepadamu orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Jadi orang yang paling merugi amalan-amalannya. Siapa itu? Itu amalan-amalan yang dhalla. Ya, dhalla ini sebenarnya salah langkah, salah jalan. Ya, menyimpang atau orang sebutnya sesat ya. Fil hayati dunya, ketika dia hidup di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, tapi mereka mengira mereka sudah berbuat yang terbaik. Ini diterjemahkan sia-sia perbuatannya ya. Ya, dola itu bisa berarti sia-sia, tetapi sebenarnya dia salah jalan itu. Artinya orang yang paling merugi itu perbuatannya di dunia adalah orang yang dalam berbuat itu salah jalan. Berarti tidak sesuai ketentuan syariat. Berarti hidupnya itu semau gue, semaunya dia sendiri. Tapi mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar, sudah yang terbaik. Nah, maka dilanjutkan ini, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah, wa liqaihi, dan pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amalan mereka, terhalanglah amalan mereka, jadi tidak bernilai perbuatan mereka itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian amalan mereka pada hari kiamat. Nah, maka tafsirnya bagaimana? Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, summa fassarahum faqala, ya, kemudian Imam Ibnu Katsir menafsirkan hum itu, karena ini sebenarnya riwayatnya hubungannya dengan hadis bahwa ketika ditanya pada Rasulullah, Rasulullah menjawab mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Siapa mereka? Ya, ini kalau Yahudi Nasrani kan sifatnya khusus pada saat itu, sedangkan yang bersifat umum adalah orang yang mereka salah jalan ketika hidup di dunia, yang sesat usahanya, yang sesat amalnya, yang tidak benar amalnya itu siapa? Ai amilu a'malan batilan ala ghairi syari'atin masyru'atin mardiyatin maqbulatin. Itu mereka melakukan sebuah amalan yang batilatan, yang tidak benar. Jadi mereka beramal tidak benar. Ala ghairi syariah, tidak sesuai syariat, masyru'ah yang disyariatkan, mardiyah yang diridhoi oleh Allah, maqbulah yang diterima oleh Allah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Tapi mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan sudah yang sebaik-baiknya. Ay ya'taqiduna, atau mereka meyakini annahum, bahwa mereka ala syai', berada dalam kebenaran, dalam sesuatu yang mereka yakini benar. Wa nahum maqbulun mahbubun, dan mereka menyangka bahwa mereka itu diterima dan dicintai oleh Allah. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala tidak seperti itu. Kemudian Imam At-Tabari juga menafsirkan ayat ini. Yaqul, ya, Allah berfirman, ya, humul ladzina lam yakun amaluhumul ladzi amilu. Ya. Humul ladzina lam yakun amaluhumul ladzi amilu fi hayatihimud dunya ala huda wastiqamah. Siapa mereka orang yang sesat itu, orang yang salah jalan, yang paling merugi perbuatannya adalah mereka orang-orang yang lam yakun amaluhum alladzi amilu fi hayatid dunya ala huda wa istiqamah. Yang amalan mereka, perbuatan mereka yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia bukan dilakukan atas dasar petunjuk dalam agama ini wastiqamah, dan tidak istiqomah. Balkana ala jurin wa dhalalah, tetapi didasarkan pada kedurhakaan dan kesesatan. Wadzalika annahum amilu bighairi ma amarahumullah bih. Yang itu dilakukan karena mereka melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Bal ala kufrin minhum bihi. Tetapi justru dilakukan atas kekufuran dari mereka
kepada syariat Allah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, tetapi mereka menyangka apa yang mereka lakukan sudah yang sebaik-baiknya. Yaqul, Allah berfirman, wahum yadhunnuna annahum bi fi'lihim dzalika lillahi muti'un. Mereka menyangka, mengira bahwa mereka melakukan perbuatan itu karena Allah dan mereka taat. Ya, wa fi man nadaba ibadahu ilaihi mustahidun. Ini bukan zaya, ini titik harusnya ini salah ini. Ya, saya buang dulu, salah ketik ini. Ya, begini maksudnya. Nah, itu. Nah, balikin lagi. Ya, jadi bahwa mereka mengira apa yang mereka lakukan itu karena Allah dan taat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu. Ya, di sisi Allah tidak bernilai. Nah, kemudian, nah ini amalan yang tanda benar amal itu yang bagaimana? Tanda yang benar amalnya adalah amalan yang benar, yang terbaik itu yang seperti apa? Maka disebutkan di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi salah satu indikator sidqul iman adalah amalnya adalah yang baik. Jadi ketika orang hidup di dunia itu diuji oleh Allah. Ini ayat bersifat umum tentang ujian kehidupan, bahwa manusia dijadikan Allah hidup untuk apa? Ya untuk apakah manusia bisa memanfaatkan hidup dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau yang tidak. Ya, perbuatan yang baik, yang soleh itu, baik soleh itu ukurannya adalah sesuai dengan syariat. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini. Ya, beliau mengatakan, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi yang dimaksud siapa di antara kalian yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Qila ya Aba Ali wa ma akhlasuhu wa aswabu. Ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Ali, yakni Al-Fudail itu kunyahnya, panggilannya Abu Ali. Bagaimana penjelasan amalan yang paling ikhlas dan paling benar itu? Jadi amalan yang paling ikhlas, paling benar itu yang seperti apa? Maka beliau mengatakan, qala innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta yakuna khalisan shawaba wal khalisu makana lillah was shawab makana ala sunnah. Jadi beliau mengatakan ya bahwa kalau sungguh ya apabila amalan-amalan itu sudah dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, bila suatu amalan sudah dikerjakan dengan cara yang benar tetapi tidak ikhlas, itu juga tidak akan diterima Allah. Amalan tersebut akan senantiasa tertolak sampai benar-benar dikerjakan dengan ikhlas dan dilakukan dengan cara yang benar. Adapun makna ikhlas adalah amalan tersebut hanya dipersembahkan untuk Allah semata, sedangkan makna amalan dikerjakan dengan tata cara yang benar adalah amalan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai sunnah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari penjelasan Fudail bin Iyad ini tambah jelas, memperkuat tadi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, itu maknanya seperti itu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan annal fadla bi nafsil amal wa jaudatihi la biqadrihi wa kathratihi. Sesungguhnya keutamaan suatu amalan terletak pada kualitas amalan itu sendiri, bukan hanya kadar dan jumlahnya. Jadi amalan itu bukan hanya banyaknya saja, tapi kualitasnya. Ya syukur ya berkualitas dan banyak gitu. Jadi ini tanda sidqul amal yang terakhir. Nah sekarang kita ya sebenarnya bukan mundur ya, tetapi dari tadi ngomong amal-amal itu apa sih amal gitu ya. Amal itu dari kata al-amal, itu bentuk jamaknya al-a'mal. Kalau di kamus Tajul Arus min Jawahiri Qamus yang disusun oleh Murtado Az-Zabidi, ya menyebutkan waqala syekhuna al-amal harakatul badan bikullihi au ba'dihi wa rubbama utliqa ala harakatin nafsi. Jadi menurut Az-Zabidi, yang namanya amal itu adalah gerakan badan, baik semuanya atau sebagiannya. Ya, dan bisa juga amal itu diartikan untuk gerakan jiwa. Ya, karena nanti makanya ada amal batin, amal dohir. Kalau amal batin berarti gerakan jiwa, kalau amal dohir berarti gerakan fisik. Kemudian waqala Raghib, Imam Raghib Al-Asfahani juga melanjutkan, kalau ini di Tajul Urus, ada juga yang di Mufradat fi Ghaibil Quran, bahwa al-amal kullu fi'lin yasturu minal hayawan biqasdihi.
Yang namanya amal itu adalah semua perbuatan yang disandarkan kepada hayawan, makhluk hidup. Ya, hayawan itu bukan hewan ya. Memang kalau kita sering menerjemahkan hayawan itu hewan, tapi hayawan itu sebenarnya makhluk hidup. Makanya al-insan hayawanun natik. Manusia itu bukan hewan yang berbicara, bukan, makhluk hidup. Itu kadang menerjemahkan hayawan hanya sekedar hewan, padahal hayawan itu artinya makhluk hidup dari kata haya. Fahuwa akhassu minal fi'li, itu lebih khusus daripada perbuatan. Ya, dari kata fi'lin. Li'anna fi'la qad yunsabu ilal hayawanat allati yaqau minha fi'lun bi ghairi qasdin wa qad yunsabu ilal jamadat. Karena namanya af'al ya, itu adalah disandarkan pada makhluk hidup yang melakukan itu dengan sengaja atau juga disandarkan pada jamadat, gerakan-gerakan yang bukan makhluk hidup. Itu juga disebut af'al. Wal amal qallama yunsabu ila dzalik, maka amal tidak disandarkan yang demikian. Walam yusta'mal fil hayawanat illa fi qalim al-ibil. Jadi begini, amal dengan af'al itu beda. Kalau amal atau amal itu dilakukan dengan sengaja. Jadi dengan kesengajaan. Adapun kalau yang dilakukan tidak dengan kesengajaan itu namanya af'al. Jadi af'al itu lebih umum dari amal. Jadi kalau amal itu dilakukan oleh makhluk hidup yang berakal sebenarnya dan dilakukan dengan sengaja. Ya, itu namanya amal. Ya, tetapi kalau af'al atau fi'lun, af'al ya, itu lebih umum. Dilakukan oleh makhluk hidup atau yang mati, ya, dia bergerak, itu juga af'al disebutnya. Baik dengan sengaja maupun tidak itu af'al. Makanya ada rahasia itu ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan jika mereka orang-orang yang bertakwa itu melakukan fahisyah, perbuatan yang buruk, itu menggunakan kata fa'alu, tidak melakukan amalu. Artinya perbuatan fahisyah itu dilakukan tanpa kesengajaan, gitu loh maksudnya, tidak betul-betul disungguh-sungguh dalam hatinya. Nah, karena memang manusia kadang-kadang terjerumus dalam perbuatan dosa, begitu. Nah, jadi kesimpulan definisi amal itu apa? Harokatu ya, ini maaf, ini harokatu ya. Harokatul badani awin nafsi bikullihi au ba'dihi ala amdin. Ya. Ini dibetulin aja sekali ya, biar nanti enggak. Ya, dah. Jadi yang namanya amal itu harakatul badani amin nafsi bikullihi au ba'dihi ala amdin. Jadi yang namanya amal itu kesimpulannya gerakan badan atau gerakan hati dengan keseluruhannya atau sebagiannya disertai dengan kesengajaan. Jadi dari definisi ini jelas yang namanya amal itu gerakan badan, jawarih. Kemudian mau sebagian mau keseluruhan. Kemudian didasarkan kesengajaan, itu yang namanya amal. Dan jenis amal manusia ada 3. Pertama al-adiyat. Al-adiyat. Ya. Yang disebut maaf bukan al-adiyat, al-adat. Salah ini saya. Gini maksud saya. Al-adiyat nanti surat itu al-adiyat ya. Pertama al-adat. Al-adat itu apa? Perbuatan-perbuatan manusia sebagai tabiat basyariah. Seperti makan, minum, tidur, membuang hajat. Ini namanya al-adat. Kebiasaan-kebiasaan. Dan ini tidak bernilai, ini belum bernilai ibadah, belum bernilai maksiat. Masih sifatnya kebiasaan manusia sebagai basyariah. Basyariah itu makhluk biologis atau makhluk fisiologis. Kedua, ada namanya at-ta'at atau as-shalihat. At-ta'at atau as-shalihat adalah perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah dan perbuatan-perbuatan kebaikan sebagai bentuk ibadah. Alhamdulillah. Seperti sholat, puasa, berbuat baik pada orang lain. Ini namanya ta'at atau as-shalihat. Dan yang ketiga adalah al-ma'asi. Itu perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah dan keburukan atau as-sayyi'at. Seperti kesyirikan, kekufuran, kedzaliman, menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi ini ada 3 jenis perbuatan. Nah, kemudian yang masuk menjadi sidqul amal itu bagaimana? Al-adat bisakah menjadi sidqul amal? Benar, amal yang benar bisa. Al-adat ini merupakan kebiasaan makhluk hidup, belum bernilai ibadah, belum bernilai maksiat. Maka supaya ibadah perbuatan ini bernilai ibadah, maka harus tadi mengikuti ini nih.
disertai dengan kesengajaan dalam pengertian niat, karena innamal a'malu binniyat. Maka sebagai orang yang beriman, tentu kita ingin semua aktivitas kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam pengertian yang lain, maka harusnya kita menjadikan seluruh aktivitas hidup kita, perbuatan kita bernilai ibadah. Nah, yang adat, kebiasaan ini bisa nggak bernilai ibadah? Bisa. Bisa nggak menjadi sidqul amal? Bisa. Itu dengan apa? Ketika kita makan, ketika minum, ketika tidur, satu, lakukan itu demi mencari ridho Allah. Artinya gimana? Saya makan kok bisa menjadi ibadah yang tadinya adat? Bisa. Ketika orang makan, menyadari tubuh ini amanah. Ya kan? Kulukum ra'in, ya, wa kulukum mas'ulan ra'iyati. Kalian itu sebagai pengemban amanah, ya. Dimintai pertanggungjawaban, tubuh ini amanah. Nah, maka menjaga amanah tubuh itu harus apa? Harus dijaga. Tubuh butuh energi, tubuh butuh makan. Maka kita makan, kita minum. Tubuh butuh istirahat, maka kita istirahat. Ya, tubuh punya kebutuhan biologis, maka kita menikah. Gitu kan. Maka kita melakukan itu. Makanya hubungan suami istri itu kan bernilai ibadah, bernilai sedekah. Ya, apabila apa? Tadi dilakukan karena dasarnya itu, yang kedua dilakukan tadi kan pertama nih dari sisi niat, yang kedua dari sisi cara melakukannya. Maka cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur mengikuti sunnah Rasulullah, maka bernilai ibadah. Ya, karena ada akhlak Rasulullah dalam makan, akhlak dalam minum, akhlak dalam tidur, akhlak dalam membuang hajat. Orang membuang hajat itu ada akhlaknya. Kalau kita melakukan itu sudah menjadi ibadah. Maka yang tadinya kebiasaan menjadi ibadah. Termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya, itu harus halal thayyib. Jadi perbuatan adat ini bisa menjadi ibadah, ya, menjadi sidqul amal apabila satu, ya, dilakukan demi mencari ridho Allah dengan keyakinan bahwa itu adalah amanah. Tubuh kita amanah, butuh makan, minum, tidur. Yang kedua, dilakukan sesuai ketentuan Rasulullah, yaitu makan yang halal, yang thayyib. Ya, kemudian dilakukan dengan akhlak sesuai Rasulullah. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab buang hajat. Orang berpakaian juga sama gitu. Kalau orang asal berpakaian itu hanya adat manusia biasa. Berpakaian menjadi ibadah ketika dengan niat menutup aurat. Ya, kemudian innallahu thayyib, innallahu jamil yuhibbul jamal. Allah indah menyukai keindahan. Maka kemudian kita berpakaian yang indah. Batasan indah itu tidak boleh menarik lawan jenis, tidak boleh glamor, atau malabis fakhriyah itu yang nanti akan kalau orang pakai baju dengan tujuan untuk kesombongan, maka di akhirat akan dipakaikan baju kesombongan oleh Allah Ta'ala. Itu adat. Nah, kalau kemudian taat, amalan perbuatan ketaatan, ya sama, terikat dua. Niatnya harus kepada Allah sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, maksiat ini tidak berubah dengan niat. Ya, mau maksiat dilakukan dengan niat mencari ridho Allah nggak bisa, dosa. Tetap dosa itu nggak boleh begitu. Seperti syirik, kufur, kedzaliman, menyakiti orang lain. Apa ada maksiat yang niatnya begitu? Mungkin ada. Ya mohon maaf ya. Kalau ada orang bekerja dengan nyuri, ya, terus dia mengatakan, aku nyuri kan, aku ini nyuri, tapi kan hasilnya untuk membiayai anak istri, itu kan ibadah, yang enggak, karena caranya nggak benar, karena caranya nyuri itu, gitu. Ya, jadi ini maksiat. Jadi saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada tanya jawab, silahkan, Mas Aldi, Mas Hos. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mintaraga, bisa melalui chat room ataupun bisa melalui raise hand. Ustadz, ini sudah pertanyaan yang masuk, Ustadz, melalui chat room. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kebetulan saat ini istri saya lagi di Boyolali merawat orang tua yang lagi sakit. Kalau saya sholat jamaah di masjid, terutama waktu subuh, anak-anak tidak ada yang membangunkan, nanti sholatnya telat. Berarti saya sementara banyak sholat di rumah. Ini benar nggak Ustadz? Apa tetap ke masjid, tapi biarkan anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang mana sih, Mas? Kok nggak ada, Mas? Yang di chat mana ya? Yang paling atas, Ustadz. Ini tadi sebelum Ustadz masuk. Oh, begitu.
Oke, Ustaz. Baik, dari Pak siapa ya? Dari Bapak Haryanto, Ustaz. Pak Haryanto di mana ini? Di Moga ya, Pemalang ya? Boyo. Ya, di Moga Pemalang Pak Haryanto ya. Jadi lagi jadi jomblo nih ya. Ditinggal istrinya merawat orang tuanya luar biasa. Ini akan menjadi tambahan kebaikan bagi Pak Haryanto karena sudah merelakan istrinya untuk merawat orang tuanya. Ini juga bentuk dua hal, birrul walidain, juga birrul berbakti kepada suami ya, karena suami merelakan itu. Kalau begitu sebenarnya tidak tepat Pak Haryanto ya. Kalau kondisinya tidak seperti itu, harusnya anak-anak ya subuh dibangunkan gitu. Kita harus membiasakan membangunkan anak kita waktu subuh sejak dia kecil. Dan saya juga sudah berusaha mempraktekkan itu. Anak-anak saya sejak usia TK itu, usia waktu yang dulu usia SD lah, TK itu udah mulai saya latih gitu. Untuk bangun subuh, sholat, terutama yang laki-laki ya. Saya bangunkan mereka untuk berangkat ke masjid. Walaupun mereka masih SD, walaupun mereka ngantuk-ngantuk, walaupun setelah wudhu nyampe masjid mereka tidur lagi. Itu bentuk pembelajaran kita. Karena manusia hidup didasarkan kebiasaan. Kalau nanti dia tidak dibiasakan sejak kecil bangun subuh, ya nanti dia akan sulit. Nah, ya, jadi apa yang dilakukan Pak Haryanto tidak tepat. Ya, demi membela supaya anaknya bangun sholat subuh, maka kemudian sholatnya di rumah. Ini nggak tepat. Yang harusnya anak dibangunkan. Ya, kalau dia perempuan tetap dibangunin, bapak pergi ke masjid. Setelah bangun memastikan. Ya kan bisa kalau anaknya masih kecil ya dipondong baik, gawa kamar mandi, terus diwuduk nasisan, gitu. Tingokna ruko, terus dihadapna kiblat begitu. Kalau memang mau dibawa ke masjid, bawa ke masjid begitu. Yang laki-laki juga begitu. Sebisa mungkin para bapak ini, ya ini dalam kondisi normal ya, kecuali kalau kondisi pandemi. Kondisi normal para bapak ini sebaiknya berangkat ke masjid ya berangkat bersama anak-anak. Jangan bapak ketok sing masjid, anaknya malah nonton TV gitu. Tok walikane anak sing masjid, bapaknya nonton TV. Gue biasanya sing kayak gue. Walikane. Jadi begitu Pak Haryanto, karena memang sholat berjamaah di masjid itu dari pendapat-pendapat para ulama itu paling ringan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan hukumnya wajib, itu kebanyakan ulama Hambali. Kemudian yang kedua adalah termasuk rukun, syarat maksud saya. Ini salah satu mazhab, kalau nggak salah mazhab Az-Zahiri mengatakan itu syarat karena mereka berdasar pada man sami'an nida falam ya'tihi min udrin fala salata lahu. Barang siapa mendengarkan adzan dan dia tidak mendatanginya karena ada uzur ini uzur syar'i seperti sakit, pengen buang hajat, ada angin kencang, ada hujan, atau ada bencana alam, atau ada hal yang betul-betul menyusahkan untuk ditinggal, ya, maka ini dimasuk udzur syar'i. Fala sholalahu, maka tidak ada sholat darinya. Dengan kalimat fala sholalahu, tidak ada sholat baginya, maka menunjukkan bahwa syarat sholat adalah berjamaah. Bila tidak berjamaah, dianggap tidak sholat. Tetapi jumhur ulama memang berpendapat sholat jamaah di masjid bagi laki hukumnya adalah laki-laki sunnah muakkadah. Yang namanya sunnah muakkadah itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, tetapi didasarkan pada dalil-dalil yang dzanni. Artinya tidak ada perintah secara langsung pasti bahwa sholat jamaah itu wajib, itu tidak ada secara pasti. Secara langsung Rasulullah mengatakan ini wajib, tidak. Tapi bersifat dzanni. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena uzur. Dengan itu kemudian kita jangan meremehkan, lah sunaikih, nggak begitu. Tapi ini sunnah muakkadah yang kalau kita tinggalkan kita jadi tercela. Ya, seperti orang kalau kurban itu kan, ya barang siapa yang punya kemampuan tidak berkurban jangan mendekati tempat sholat kami. Artinya memang kurban sunnah, tetapi kalau orang yang nggak kurban dia mampu, nggak boleh dekati, jadi dibenci sama Rasulullah. Ya, jadi jangan meremehkan sunnah muakkadah. Nah, ya, jadi begitu Pak Haryanto. Jadi sebaiknya anaknya dibangunkan, kemudian dipastikan dia sudah mau sholat, baru ditinggal ke masjid. Ya, atau anaknya diajak ikut ke masjid. Nah, udah begitu, jangan ditinggal di rumah. Ya kalau dia perempuan begitu. Atau setelah dari masjid, bapak zikirnya jangan kelamaan, ya apa-apa. Karena zikir setelah sholat kan sunnah. Ya, artinya berbeda hukumnya dengan sholat jamaah di masjid ya.
Maka kemudian Bapak bisa pulang, membangunkan anaknya, dan itu masih waktu subuh, dan memastikan mereka sholat. Tetapi kalau saran saya sih, saran yang pertama, untuk membiasakan mereka bangun pagi, karena manusia hidup didasarkan kebiasaan. Katanya manusia itu homo mechanicus, ya, bukan homo erectus ya, itu beda lagi. Kalau kelakuannya memang kayak homo erectus ya, kayak ketek. Tetapi manusia itu homo mechanicus. Homo mechanicus itu menurut penganut teori psikoanalisis dari kalangan psikologi adalah makhluk yang dibentuk oleh lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya baik, kebiasaannya baik, ya insya Allah dia menjadi baik. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Mas? Ya, Ustaz, banyak. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu, ada tidak? Raise hand dulu. Ya. Terus ini ada Pak Datuk Nurul juga, Pak, Mas. Oke. Sambil menunggu, saya bacakan dulu Ustaz pertanyaan dari chatroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita melakukan amal soleh, sebenarnya kita sedang memberi ketenangan pada jiwa kita, dan salah satu cara untuk mencintai jiwa kita. Lalu bagaimana bila jiwa kita tercemar oleh penyakit hati dalam beramal soleh? Apakah berarti kita belum ikhlas dalam beribadah? Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa amal soleh kita sudah benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu Ustaz. Baik, Pak Datuk Nurul, ya, barakallahu fiik. Jadi ini yang pernah saya sampaikan ya, sebenarnya saya sudah sampaikan mungkin dalam kalimat yang sedikit berbeda ya, bahwa memang manusia akan selalu diuji. Ujiannya orang yang sudah beribadah dengan baik tentu diuji keikhlasannya. Dan itu memang yang paling berat. Karena yang namanya keikhlasan itu dia ada sebelum, ketika, dan sesudah. Jadi kemudian ibadah itu terlihat sebelum, ketika, dan sesudah. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun ikhlas. Misal, ini saya kasih contoh misal ya, dia nyumbang masjid 50 juta, dan sudah 20 tahun yang lalu. Dan dia tidak ria, dia tidak sum'ah, dia tidak pernah menceritakan dengan penuh kebanggaan pada orang lain, dan dia tidak memamer-mamerkan. Misalkan. Dan karena dia penyumbang masjid terbanyak, ya maka dia sangat dihormati oleh takmir masjid. Gitu. Sangat dihormati oleh takmir masjid. Nah, suatu saat takmir masjidnya ganti. Dan karena takmir masjidnya baru, ya dia tidak tahu kalau yang si Bapak A ini dulu penyumbang besar. Nah, sehingga kemudian dalam kegiatan-kegiatan masjid, dia tidak menjadi tamu kehormatan lagi. Nah begitu. Nah setelah itu dia marah gitu kan. Gue siapa ke takmire? Apa orang ngerti? Biar sing bangun masjid gue siapa sing nyumbang paling akeh? Wah. Padahal itu udah 20 tahun yang lalu. Itu udah 20 tahun yang lalu. Ini kan kejadiannya seperti kejadiannya sinetron tukang bubur naik haji itu ya, Haji Muhyiddin ya. Haji Muhyiddin itu kan nyumbang 5 juta tapi pamer gitu. Diungkit-ungkit. Itu bisa begitu. Jadi keikhlasan itu ngeri ya, maksudnya makanya para ulama sepakat yang paling berat dijaga itu keikhlasan. Nah, maka orang kalau sudah bisa murni, ikhlas ini iblis nggak bisa mengganggu, tapi untuk menggapai keikhlasan ini berat. Jadi begitu. Jadi memang kita akan selalu digoda oleh setan, ya digoda oleh hawa nafsu kita, kan itu sebagai ujian. Ujian kita itu internal hawa nafsu, ujian eksternal adalah setan. Dan yang namanya inna idzamal jaza ma'idhamil bala, besarnya pahala mengikuti besarnya ujian. Ya, artinya semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Semakin tinggi keimanan kita, ya, semakin berat ujiannya. Begitu Pak Datuk ya. Jadi kalau kita kemudian sudah begitu, ya bagaimana yang harus kita lakukan? Ya terus. Ya, jadi jangan pernah putus, selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, selalu istiqomah. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang sudah meyakini Rabb-nya Allah kemudian dia beristiqomah. Nah, caranya istiqomah kemarin sudah saya sampaikan. Kita bikin lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik, cari grup WA yang baik, cari grup Telegram yang baik. Ya, kalau teman-teman kita baik semuanya ngirimnya yang baik-baik begitu. Nasihatnya yang baik-baik. Maka kita akan jadi terjaga dari perbuatan baik. Begitu. Ya, kalau kita temannya orang yang nggak baik-baik, WA itu isinya suudzon tok, hoax tok gitu. Kalau sosialita ya isinya gambar-gambar fashion gitu, panci-panci anyar, kelambi anyar, sepatu anyar.
yang berdodolan sih ropa. Yang kabeh dodolan marekna mumet gitu ya. Begitu ya. Jadi teman-teman kita yang baik. Kemudian kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemarin sudah kita bahas Pak Haryanto bagaimana doanya supaya memohon kita diistiqomahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, itu kan. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu. Jadi kemudian bagaimana cara mengetahui bahwa amal soleh kita sudah benar? Salah satu cara mengetahui amal kita soleh kita sudah benar disebutkan itu oleh salah satu ulama tabi'in dalam kitab Lataif Ma'arif. Beliau mengatakan ini sebenarnya diambil dari hadis innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Akhirnya itu maksudnya akhir dari amalan itu ataupun sesudahnya. Contoh ya Pak Datuk Nurul ini bapak atau ibu ya? Kalau Datuk ya mungkin bapak lah ya, tapi ada Nurul ya. Baik, mohon maaf kalau nanti saya salah, kayaknya bapak-bapak ini. Pak Datuk, jadi contoh misalkan orang puasa, Ramadan. Tanda puasanya benar, itu diantaranya di akhir 10 hari terakhir dia semakin giat. Begitu. Kemudian setelah Ramadan, nilai-nilai puasa masih tetap terjaga. Sehingga beliau mengatakan, ya, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Faman amila hasanatan summa atba'a ba'd bi hasanatin fadzalika alamatu qubulil hasanatil ula. Begitu kata beliau. Jadi balasan kebaikan kita adalah kebaikan sesudahnya. Ya, maka barang siapa yang sudah melakukan amal soleh, kemudian kok setelah itu ringan melakukan amal soleh berikutnya, baik yang sama maupun yang lain, maka itulah tanda diterimanya amalan soleh kita yang pertama. Jadi misalkan gini, kita sholat sunnah, sholat wajib. Kok setelah sholat wajib ringan sholat sunnah ba'diyah, itu menjadi salah satu tanda bahwa sholat wajib kita diterima, sudah benar, begitu. Salah satu tanda ya, walaupun yang paling tahu nanti Allah dihisab. Begitu. Kemudian kita setelah puasa Ramadan, kok dimudahkan puasa Syawal, puasa sunnah, berarti itu menjadi salah satu tanda puasa Ramadan kita diterima. Begitu. Kemudian kita setelah menunaikan zakat, kok dimudahkan sedekah. Maka dengan kita dimudahkan sedekah, itu adalah salah satu tanda bahwa amalan kita yang dulu diterima atau benar. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi, Mas? Baik, Ustaz. Ini terima kasih. Ini ada raise hand dari Bapak Nanang Aminanto. Pak Nanang dulu, silakan. Nanti yang di chat juga dibaca ya, Mas. Ini bakul rotinya wis teka, Mas. Berarti wis kudu rampung. Terus, silakan Mas Nanang. Siapa yang raise hand tadi? Nyata wis tunjuk jari gitu. Saya, Tad. Siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, saya mau tanya nih, Tad. Kalau apa hukumnya ketika kita membangunkan anak-anak kita yang sudah balik saat subuh diajak berjamaah di masjid, tapi anak kita nggak bangun sampai kita pulang ke masjid, kadang-kadang belum bangun juga dan sholatnya nyusul tidak berjamaah di masjid gitu, Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hukum orang tua membangunkan anaknya wajib, karena itu hukum pendidikan, mendidik anak. Beda dengan hukum membangunkan orang lain yang bukan dalam kewajibannya. Jadi kalau ada teman kita tidur, kita bangunkan, nggak bangun, terus kita tinggal, itu kita nggak dosa. Karena itu sunnah. Tapi kalau anak kita, itu wajib kita bangunkan bagian dari pendidikan kita kepada anak-anak kita. Gitu ya, Mas Nanang Aminanto ya. Nah, terus, tapi kita harus muhasabah. Kok anaknya orang tangi-tangi? Ya ramane kayak gue biar. Ya. Yang enggak, maksudnya sabar lah, gitu. Pelan-pelan gitu, Mas Nanang ya. Jadi, bapaknya keblok kadang-kadang begitu. Gitu. Jadi ya sabar, mungkin ada cara yang lain gitu. Bagaimana caranya supaya anak kita bisa bangun? Ya, saya dulu contoh. Saya dulu dibangunkan sama paman saya. Karena saya kan tidak didampingi bapak saya sejak saya lahir sampai usia berapa, kemudian saya tidak bersama bapak saya, hidup hanya bersama ibu dan paman-paman saya.
Lah, paman saya itu yang namanya Pak Abduh, sekarang di Bogor ya, Barakallahu Fik Pak Abduh, yang dulu ngajarin saya baca Quran sama sholat subuh. Itu kalau bangunin saya sholat subuh, Mas, itu saya dibangunin nggak bangun, dipopong Mas saya, dipopong ditaruh di kamar mandi, ya otomatis menyat mbok. Gitu. Tapi dipopongnya tidak kasar, lembut. Saya diangkat dengan lembut, terus sambil ditepuk-tepuk, bangun, taruh di kamar mandi, ayo bangun wudu. Ya mau nggak mau dari kamar mandi ya melek terus wudu, gitu loh Mas. Itu kan hanya teknik, strategi bagaimana membangunkan anak. Nah, gitu loh ya. Bahkan Rasulullah saja mengajari kita membangunkan istri dengan diperciki air kan. Itu akhlak loh. Jadi membangunkan istri dipercikin air itu nggak apa-apa. Cuman dewek merciki air ping bojone mau bisa padu mau. Ya kan repot kayak gue. Mulai bojone kan maca hadis kue, kayaknya mau merciki kene hadise gie gitu. Orang gelem siram banyu sisan. Ya enggak begitu. Kalau saya sih cukup, istri saya cukup dibangun deh gitu, dengan suara lembut bangun dia gitu ya. Jadi itu tergantung lah pokoknya dongane wong lanang gitu. Begitu Mas Anang? Jadi itu hanya cara saja, itu kewajiban orang tua pada anak, jangan patah semangat, bismillah gitu. Tapi juga muhasabah, aja anakku tinggal temen ya, jangan tiru sapa kiai ya, tiru ramane lah, tiru sapa maning dia gitu. Paling tiru ramane begitu ya. Mas Anang, barakallahu fiik. Baik. Mas Aldi, kita ini dulu Mas yang dicat dulu dihabisin Mas. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bapak Jumanto PDPM Purbalingga. Ada hubungan adat dengan adat budaya, Ustaz? Apa? Apakah ada hubungan adat dengan adat budaya? Mana sih? Jelas. Di mana sih ya, Mas siapa Jumanto? Apakah ada hubungan adat dengan adat budaya? Ya adat. Oh, iya. Jadi ya saya mencoba memahami gitu ya, mencoba memahami. Kalau adat budaya yang dimaksud itu adalah hasil perbuatan, pikiran, keyakinan buatan manusia, itu adat budaya. Jadi hasil pikiran, keyakinan, perbuatan yang menjadi sesuatu yang diuri-uri, dilakukan berulang-ulang oleh sebuah masyarakat, maka disebut adat budaya di masyarakat. Nah, kalau adat yang tadi saya sampaikan dalam penjelasan saya adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat kebiasaan manusia sebagai makhluk basyariah. Makhluk basyariah itu makhluk yang dia itu makhluk fisiologis dan biologis. Jadi kalau ditanya adakah hubungan adat dengan adat budaya, ya ada. Ya, karena manusia hidup didasarkan kebiasaan, ya adat manusia itu tadi, baik dia makan, minum, kemudian makan minumnya misalkan begini, misalkan secara mudah. Karena kita orang, Mas Jumanto ini orang Purbalingga ya, Mas Jumanto ini orang Purbalingga. Nah, di Purbalingga kemudian biasa makan sarapannya sarapan nasi. Ya, nek orang sarapan nasi walaupun mangan roti telu yang aku nih urung mangan. Misalnya begitu. Itu dan rasanya yang weteng gue hampa, urung isi sega karo meniran kupat begitu ya. Jadi anggar mangan sereal gue kayak urung sarapan, wetengnya rasanya enteng. Nah, itu jadi adat karena kebiasaannya makan apa? Nasi yang padat karo mendoan gitu. Terus dikasih makan roti yang lembek ya. Itu adat. Jadi kebiasaan-kebiasaan. Begitu wallahu alam. Kemudian berikutnya Mas Aldi, Mbak Anissa Aulia ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita sebagai seorang anak ketika membantu orang tua seperti membersihkan rumah dan sebagainya, itu termasuk amal soleh? Tafadhol Ustadz. Oh iya, amal soleh. Tapi kan lihat tadi, tergantung satu niatnya apa. Membantu orang tua itu niatnya apa? Ya, kalau niatnya karo misu-misu terpaksa gitu, boleh nyapu karo bekah-bekuh, muncul-muncul lambene. Lah ya, kepriwe dikongkon wong tuane misu-misu bekah-bekuh. Ya, kemudian nutup lawangnya jebret-jebret lah ya, itu jadi nggak ibadah lagi. Menjadi amal soleh ketika anak membantu orang tua satu dengan hati ikhlas. Saya membersihkan rumah misalkan ya, karena pengen membantu orang tua karena Allah memerintahkan saya untuk birrul walidain, dan salah satu bentuk birrul walidain adalah menyenangkan hati orang tua, dan salah satu yang menyenangkan hati orang tua adalah ketika saya membantunya, dan salah satu bentuk bantuan saya kepada orang tua adalah menyapu rumah, membersihkan rumah, ya begitu ya. Jadi
Jadi kalau yang begitu bernilai ibadah kembali ke niat kita. Ya. Kalau tujuannya nih bukan karena Allah, tujuannya sebagai menyong bantu bersih rumah, men kok dine duit nang wong tua gitu, men dine duit. Ya, jadi sampai kan sekarang ada istilah tuh, tiba-tiba kok anak yang jarang nyapu tiba-tiba nyapu rumah gitu. Wong tua curiga, anak karepe apa kayak tumben kayak, mesti anak karepe. Jebulane iya njaluk duit bar gue. Lawan wis nyapu rumah terus njaluk duit ya dinai gitu. Ya kalau itulah yang maksud innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya supaya dapat duit dari orang tua, dia dapatkan duitnya dari orang tua, tapi dia tidak dapat pahala dari Allah Ta'ala. Kalau dia pengen dapatkan pahala dari Allah, bantulah orang tua karena mencari ridho Allah. Ya, dan ridho Allah diantaranya keridhaan orang tua, kan begitu. Begitu, Mbak atau Bu Anissa Aulia Rahmah. Berikutnya dari Bapak Tarjo Sutaryanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika melihat masih adanya tindakan amalan yang tidak dicontohkan Rasul? Saya berbuat dosa atau tidak? Setelah ikut kajian, tahu bahwa amalan itu tidak ada contohnya. Pak Tarjo Sutaryanto di Pancasan ya, di Aji Barang nih. Terima kasih kemarin kiriman ikannya. Siang-siang lagi tidur malah dapat rezeki itu dikirimi jair lemu-lemu banget ya. Makasih, barakallah, jazakallah. Bagaimana sikap kita jika melihat masih ada tindakan amal yang tidak dicontohkan Rasul, saya berbuat dosa apa tidak? Maksudnya apa? Masih ada pada diri kita atau pada orang lain? Kalau pada diri kita, setelah kita tahu bahwa amalan kita tidak sesuai tuntunan agama yang benar, ya kita harus memperbaiki. Ya. Terus yang sudah lalu gimana? Ya bertobat. Ya, bertobat kepada Allah bahwa dulu saya melakukan itu karena ketidaktahuan, karena saya masih belum rajin cari ilmu, sehingga saya beramal hanya didasarkan pada tur kini, nutur kaki ini, gitu kan? Maksudnya melu-melu tok. Nah, padahal Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan al-ibadah bi ghairi ilmin, beribadah man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa beribadah Allah tanpa ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan. Kan begitu kata Umar bin Abdul Aziz. Nah, maka bertobatlah, ya. Kemudian bentuk tobatnya apa? Ya semakin rajin nyari ilmu yang benar, kemudian menutupi keburukan-keburukan dulu karena banyak melakukan amal yang tidak sesuai tuntunan Rasul dengan beramal-amal yang sesuai tuntunan Rasul. Kalau itu kemudian bukan kita, orang lain. Jadi kita masih melihat banyak di lingkungan kita amalan yang tidak dicontohkan Rasul. Bagaimana? Ya berdakwah semampu kita. Ya, karena kalau itu bagian dari kemungkaran, rubah dengan tangan. Misalkan kita orang tua yang melakukan itu anak kita atau saudara kita, ya kita punya kekuasaan. Ya bisa kita dengan kekuasaan kita sebagai kepala rumah tangga. Kemudian ilam tastati fabilisani. Kalau nggak bisa dengan lisannya, dengan nasihat yang baik, ya, atau mengajak dia untuk ikut ngaji bareng, begitu kan? Kan kadang orang melakukan karena belum tahu gitu. Ajak ikut kajian bareng di Masjid Taqwa Aji Barang. Pas ngaji nongkono bareng kan, selama-lama jadi tahu. Ya kalau sudah tahu, insya Allah mudah-mudahan dia terbuka hatinya, Allah memberikan hidayah kan begitu. Kemudian yang ketiga, fa'ilam tastati fa biqalbih. Kalau nggak bisa ya dengan hatinya. Ya, dengan hatinya itu minimal dia tidak ikut-ikutan. Ya, dan yang kedua, dia mendoakan ya, dalam hatinya mudah-mudahan Allah menguatkan dia untuk tidak ikut-ikutan dan Allah membuka hati orang lain untuk mengikuti syariat yang benar. Begitu Pak Sutaryanto, barakallahu fiik. Berikutnya Mas. Berikutnya dari Ibu Asih PCA Wanerja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering upload sedekah teman-teman di laman saya sebagai inspirasi teman yang lain untuk ikut donasi. Apakah bisa kategori ria? Ria bila kita sendiri yang melakukan. Bila orang lain yang melakukan tidak ria, tetapi bisa membuka pintu ria. Apabila orang lain yang diupload itu, kemudian setelah itu muncul rasa ujub, rasa bangga, kemudian muncul ria. Jadi membuka peluang setan. Ya makanya kalau teman-teman itu kemudian muncul rasa ujub, rasa bangga diri dan sebagainya. Jadi kalau menjadi ria ketika kita sendiri yang mengupload dengan tujuan supaya diketahui orang lain gitu. Tapi kalau kita tujuannya untuk bukan tujuan itu, tetapi tujuan kita untuk sebagai motivasi itu diperbolehkan. Asal kita harus jaga diri betul, jangan sampai terjerumus dalam kebanggaan diri. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya.
Terima kasih Ustaz. Berikutnya dari 989. Ya. Terus? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana upaya orang tua membiasakan anak untuk bisa bangun basic tetapi sangat sulit ketika orang tua tidak ngomel sehingga kadang mengundang emosi. Apakah yang seperti ini dikategorikan amal soleh, Ustaz? Kan tadi udah saya jelaskan. Mendidik anak harus sabar gitu kan. Kadang anak kita bangunnya susah. Wong tuane mbiyen juga begitu. Wong tuane bangun tangi kasih kan bareng wis tua. Dong-dong ya keblok pada bayi, jangan-jangan gitu. Maka sabar, mendidik anak, didiklah dengan kasih sayang. Rasulullah SAW mengatakan, mohon maaf, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Furqan ayat 74, ya, 9891140 ini enggak ada namanya. Jadi cara mendidik anak surat Al-Furqan 74 nanti suatu saat akan kita bahas. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu, doakan selalu anak kita, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, doakan itu. Yang kedua, kita harus bisa menjadi teladan. Jadi mendidik anak yang muda, doakan anak kita jadi teladan. Ya, maka tadi cara membangunkan kayak tadi, misalkan anaknya sulit, ortu ngomel, ya mungkin banguninnya hanya diorak-orak tok atau omongi. Coba kayak tadi, kalau dirangkul, kemudian diangkat, dipopong dengan penuh kasih sayang, kemudian ditaruh di kamar mandi untuk wudhu. Insya Allah lah. Ya, jadi atau misalkan dipijat-pijat lembut, malah tambah angler ya. Ya itu caranya macam-macam lah. Silahkan orang tua harus sabar dalam mendidik anaknya. Wallahu alam. Berikutnya Bu Purwati ya Mas. Ya. Ayo bacain Mas. Iya Ustaz. Ustadz mau tanya, ada pendapat bila melakukan dosa sebelum sholat duhur bisa dihapus dosanya asalkan tobat dikala setelah duhur. Bila sebelum asar melakukan dosa maka bertobat setelah sholat asar dan seterusnya. Bagaimana pendapat itu Ustadz? Benar. Jangankan bertobat, tidak bertobat pun kalau amalan kecil, dosa-dosa kecil akan terhapus dengan amalan-amalan soleh. Rasulullah SAW bersabda, ya contoh untuk sholat ya. Rasulullah SAW pernah suatu dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bertanya pada para sahabat, atadruna ya in kana bi babi ahadikum nahran yaqtasilu fi kulli yawmin khamsan hal yabqa min daruni syai' gitu kan. Apa pendapatmu kalau di depan rumahmu ya ada pintu, ada maaf di depan pintu rumahmu ada sungai yang kau mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah kamu masih ada kotoran pada tubuhmu? Maka para sahabat menjawab, la, tidak ada. Maka Rasulullah melakukan fadzalika matsalus shalawatil khams. Ya, yamhu bihal khotoya. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Artinya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu secara otomatis menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, tapi dosa-dosa kecil. Hal ini diperkuat dengan hadis sahih, as-shalawatul khams, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, wal umrah ila umrah, kafaratul lima bainahunna izastana batil kabair. Sholat 5 waktu, jadi dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Jadi sholat duhur menghapus dosa subuh sampai duhur. Sholat asar menghapus dosa duhur sampai asar. Sholat maghrib menghapus dosa maghrib sampai isya, dan seterusnya. Sholat subuh menghapus dosa isya sampai subuh. Dari Jumat ke Jumat. Sholat Jumat kita yang sekarang menghapus dosa sepekan yang lalu. Ya, dari umroh ke umroh. Dari Ramadan ke Ramadan. Ramadan kita yang tahun ini menghapus dosa yang setahun sebelumnya. Ya, selagi tidak berbuat dosa besar. Ya, kalau dosa besar maka dia harus disyaratkan tobat dulu. Tapi kalau bukan dosa besar, ya tidak ada tobat secara khusus pun, otomatis dosa-dosa kecil itu terhapus dengan amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak Purwati, Bu Purwati atau Mbak, orang ngerti. Tapi kayaknya tua gitu ya. Berikutnya dari Ibu Hikmah UMM Magelang, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ikhlas tadi diartikan murni atau kemurnian. Bagaimana cara menjaga keikhlasan dari penyakit hati karena prakteknya tidak mudah, apalagi kita kadang berubah-ubah hati dan imannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan Bu Nur Hikmah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Barakallahu fiik. Jadi memang ikhlas itu kemurnian dari kata khalasa. Jadi bagaimana murni kita? Murni apanya? Murni tujuannya, murni yang dituju, murni caranya. Ya, tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ya,
Bagaimana melatih tujuan supaya kita ridho Allah? Maka coba melupakan amalan-amalan kita dan mengingat dosa. Dengan kita lebih mengingat dosa dan melupakan amalan, maka insya Allah akan membuat kita tidak riya. Contoh, kita misalkan sering bantu orang, lupakan bantuan kita sama orang. Ya, dan jangan berusaha mengingat nama orang itu. Ya, contoh nih, saya pribadi sudah berusaha saya praktekkan ya, supaya saya tidak muncul ujub. Saya setiap ada orang yang bertanya, saya berusaha tidak pernah menanya siapa dia. Ya, jadi yang bertanya itu mau menyebut nama, tidak nyebut nama, saya tidak masalah lewat WA. Dan saya jawab saja. Dan setelah itu saya hapus. Ya, artinya salah satu cara saya supaya tidak mengingat bahwa saya pernah menjawab pertanyaan dia. Karena saya khawatir nanti kalau saya mengingat-ingat, jadi muncul riya, gitu, muncul kebanggaan. Itu contoh ya, ini sebagai contoh. Jangan juga bisa begitu, kita semuanya bisa begitu. Jadi coba lupakan amalan, ingat ke dosa itu. Lupakan kebaikan kita pada orang lain, ingat keburukan kita pada orang lain. Itu salah satu cara menjaga tujuan kita benar. Kemudian yang dituju, supaya yang dituju benar, yaitu Allah, tidak ada syirik, tidak melalui perantara dan sebagainya. Ya tentu kita harus punya ilmu yang benar. Maka haruslah banyak caranya, banyak belajar yang benar, ngaji. Tahu yang benar, mana sesuai ketuntunan syariah, mana tidak. Dan yang ketiga, tata caranya juga seperti itu. Dan jangan lupa selalu berdoa, supaya kita dimohonkan keikhlasan hati, dan doa-doanya dulu sudah pernah saya sampaikan, Bu Nur Hikmah, nanti bisa japri aja ke admin, nanti kita kirim kembali doa-doa tersebut. Demikian, barakallah, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya siapa lagi? Senanang Alminanto sudah tadi. Dian Rosiana, Mas. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbuhkan dalam diri anak berbuat amal soleh dan bisa menanamkan dalam diri anak bisa mengikuti gerakan sholat dalam berjamaah. Usia anaknya 7 tahun, Ustaz. Bagaimana menumbuhkan dalam diri anak berbuat amal soleh dan bisa menanamkan? Tadi sudah saya sampaikan. Anak itu adalah mereka homo mechanikus. Coba buka surat An-Nahl 78. Ya. Coba buka surat itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menghidupkan pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Artinya, bayi lahir itu kosong. Yang membuat bayi isi adalah Allah memberikan penglihatan, pendengaran dan perasaan. Maka apa yang dilihat anak, apa yang dilihat bayi, apa yang didengar anak, apa yang dirasakan anak, itu yang akan mengisi hati dan pikirannya. Maka kalau orang tua, keluarga sejak kecil selalu berbuat kebaikan dan anak melihatnya, anak mendengarnya, anak merasakannya, itu otomatis anak akan mengikutinya dan itu sudah insting manusia. Cuma kalau kita tidak begitu ya kebalikannya. Kadang kita bohong, anak tahu. Malah kadang-kadang kita ngajari anak bohong. Ada orang bawa silkiler mau minta sumbangan siang-siang. Terus kita bilang tuh, Bapak nggak ada. Terus anak itu keluar, buka pintu. Tamunya bilang, Bapak ada, nah itu. Tadi Bapak bilang katanya Bapak nggak ada. Mampus itu kalau gitu. Ya itu contohnya. Jadi kalau kita ngajarin anak nggak baik, ya jadinya nggak baik gitu. Maka hati-hati. Ini kadang-kadang kita selaku orang tua suka nggak sadar bahwa kita nggak usah banyak ngomongin anak. Tetapi kalau kita kemudian ucapan kita baik, perbuatan kita baik, ya maka anak melihat, mendengar sejak kecil. Sejak kecil yang dilihat, didengar anak siapa sih? Kan kelakuan orang tua, ucapan orang tua. Itu yang sebenarnya tertanam dalam pikiran anak. Maka bi'ah sholihah atau lingkungan yang baik itu sangat penting. Ya, maka lingkungan ini akan membentuk manusia karena kebiasaan-kebiasaannya. Jadi begitu, jadi Bu Dian Rosiana, ya kalau kita anaknya masih itu ya caranya begitu. Termasuk untuk gerakan sholat, ya ini contoh nih, kalau kita sering sholat, ya kita sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Kemudian kita sholat sunnah, ya sholat duha atau sholat tahajud. Ya, anak kita melihat, ya lama-lama dia ikut begitu. Ya, setelah itu anak usia 7 tahun diajak dong ke masjid. Ya, diajak dan dipahamkan kepada dia ini kita mau ke masjid, ke rumah Allah. Dan dia sudah dipakai sarung yang baik kalau laki-laki atau baju koko yang baik atau jubah yang baik. Kalau perempuan sudah dipakai mukena dari rumah.
dan dia suruh wudhu, sehingga dia berangkat ke masjid memang sudah dikondisikan tidak untuk main-main. Ya, sehingga ketika di masjid dia lebih khusyuk, bisa mengikuti kita. Sekalipun kadang kalau ketemu temannya dia main-main ya wajar saja, tapi jangan bosan-bosan. Nanti kita bikin kontrak sama anak kita. Kalau ke masjid nggak boleh main-main, ini rumah Allah. Kalau main nanti di rumah bisa. Tapi tadi aku diajakin temanku main-main, ya jangan ikut. Kamu harus ngasih contoh sama dia, misalkan begitu. Masa kamu diajak main-main ikut main-main gimana? Kan kamu lebih besar misalkan. Atau kamu kan sekolahnya di sini kan harusnya lebih baik dan sebagainya. Begitu ya Bu, mungkin nanti insya Allah suatu saat kita bahas khusus pendidikan anak. Begitu kemudian, wallahu alam. Selanjutnya dari Ibu Pancawati Ustaz Sumbiuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri kan sholat wajib sebaiknya di rumah. Tapi sebenarnya kepingin makmum Ustaz. Gimana solusinya? Ya, sudah pernah saya sampaikan. Mu'adz bin Jabal itu ya pernah suatu saat sudah sholat bersama Rasulullah di masjid. Ya, kemudian beliau pulang ke kampungnya, ya ke daerahnya di Masjid Nabawi. Ternyata di daerahnya belum qomat. Kemudian qomat didirikan dan Mu'adz menjadi imam. Bisa. Nah, maka suami itu ikut sholat jamaah di masjid. Setelah ikut sholat jamaah di masjid, pulang ke rumah, ngimami istrinya. Suaminya sholat sunnah mutlak, maka istrinya sholat wajib. Sah, nggak apa-apa. Itu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dan disetujui oleh Rasulullah. Atau kebalikannya, suatu saat Mu'adz sudah sholat berjamaah kalau nggak salah sholat isya di kampungnya, kemudian datang ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ternyata baru qomat dan dia tetap duduk. Rasulullah nanya, kenapa kamu duduk nggak ikut sholat? Saya udah sholat di kaumku. Udah ikut saja, itu jadi sunnah bagimu. Nah itu. Jadi kalau ada orang sholat jamaah, dia datang ke sebuah masjid baru sholat, ikut sholat lagi nggak apa-apa, niatnya menjadi niat sholat sunnah. Jadi para suami jangan egois, karena istri punya kesibukan rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan, istri juga pengen pahala sholat jamaah. Caranya gimana? Kalau istri nggak bisa ikut ke masjid, ya, suami sholat ke masjid, pulang ke rumah, jadilah imam untuk istrinya. Dan suami dapat pahala sholat sunnah, istri dapat pahala sholat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Pancawati, hadisnya sahih. Ya, tapi saya tidak tampilkan, tapi hadisnya sahih. Begitu? Berikutnya, wallahu a'lam. Berikutnya dari Ibu Lailatul Nuzulur Rahmah. Mohon izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa satu amalan buruk dapat merusak amalan baik lainnya. Sedangkan manusia dalam beramal itu tidak selalu baik, ada kalanya tidak baik. Itu bagaimana nggih Ustaz? Terima kasih. Ya, makanya wat bil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah begitu. Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya. Maka perbuatan baikmu itu akan menghapus perbuatan burukmu itu, dosa-dosa perbuatan burukmu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi caranya begitu. Kalau kita suatu saat jadi gini, kita nggak mungkin bisa lepas dari perbuatan dosa, ya, karena hawa nafsu selalu mengantarkan pada keburukan. Jadi manusia berbuat dosa itu wajar, tetapi yang tidak wajar bila sudah berbuat dosa, dia tidak berusaha untuk memperbaiki dan bertaubat. Begitu ya kata-katanya. Boleh buat status silahkan, boleh buat meme, boleh buat status WA, boleh. Manusia berbuat dosa itu yaitu manusiawi, gitu ya. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika sudah berbuat dosa tidak mau memperbaiki diri dan bertaubat. Jadi kalau ada orang rusak amalannya karena keburukan, tutupi lagi dengan amal baik. Nah, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya, Mas Fauzan di Bandung ya? Ya, dari Mas Fauzan, Ustaz. Apakah perbuatan salah yang tidak disengaja dikategorikan sebagai perbuatan dosa juga karena kita tidak pernah berniat untuk melakukan perbuatan tersebut? Ya, perbuatan yang salah, yang karena perbuatan yang tidak disengaja, la yu'akhidhukum billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukummu karena kelalaian dalam sumpah-sumpahmu. Artinya yang dihitung itu adalah yang kesengajaan. Bila tidak sengaja, maka itu tidak dinilai sebagai perbuatan dosa. Tetapi kalau yang melibatkan hak orang lain, maka itu tetap terkena hukum dunia. Seperti membunuh orang tidak sengaja. Misalkan jenengan naik ada orang naik pohon metik kelapa. Dia ketika metik kelapa tiba-tiba ada orang lewat di bawahnya kejatuhan kelapa dan meninggal. Itu kan pembunuhan tidak sengaja. Nah, maka dalam Islam dia terkena
diat untuk bisa, dia tidak terkena kisos karena tidak sengaja, maka dia terkena diat untuk bisa memberikan uang duka kepada keluarga yang meninggal karena memang tidak disengaja. Tetapi di akhirat insya Allah dia tidak bernilai dosa karena memang dia termasuk yang tidak terkena bi ghairi amadin, tanpa ada kesengajaan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Fauzan di Bandung. Jadi kalau memang tidak disengaja, ya maka tidak dosa, kecuali yang hubungannya dengan hak manusia. Maka itu tentu ada hukum di antara manusia yang diatur juga sebagian dalam syariat seperti yang saya contohkan tadi. Begitu ya. Begitu. Berikutnya dari Ibu Dasu Makfudsani. Apakah kalau kita melihat amalan yang tidak sidqul amal di lingkungan kita karena mereka punya pemahaman atau manhaj yang berbeda termasuk ikut berdosa, padahal amalan tersebut diamalkan terus-menerus dan sulit untuk diperbaiki bahkan marah? Tafadhol Ustaz. Di mana itu Mas? Kok saya nggak dapat Mas? Pertanyaan itu di mana? Di YouTube ya? Di sini Ustaz, chatroom Ustaz, dari Dasum, dari Bapak Dasum. Pak Dasum, kok saya nggak ada? Oh, di Dasum. Ibu Datuk, Bapak Datuk Nurul. Ya. Pak Dasum Makfudsani ya? Iya, Ustaz. Kalau kita melihat amal yang tidak sidqul amal di lingkungan kita karena mereka punya pemahaman yang berbeda termasuk ikut berdosa. Padahal amalan tersebut dilakukan terus-menerus dan sulit. Maksudnya ini bukan pertanyaan. Apakah ikut berdosa? Mungkin begitu ya? Ya. Ya tidak, tadi saya sampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran. Kalau kemudian mereka tetap bersikukuh dengan kebenaran, dengan apa yang mereka lakukan, ya kita tidak dosa. Kewajiban kita menyampaikan sudah gugur. Tapi kalau kita diam saja, tidak peduli, lah itu kita kena dosa karena tidak amar ma'ruf, nahi mungkar. Cuma kita menyampaikannya tentu lihat kondisi. Ya kalau kita tidak berilmu, kemudian menyampaikannya malah jadi masalah, ya gitu lebih baik kita minta tolong misalkan orang yang lain atau ngajak dia kajian. Kita tidak menyampaikan, tapi ngajak dia ikut ngaji misalkan. Atau misal suatu saat ada pengajian, kemudian jenengan menawarkan diri mencarikan ustadz, dan ustadz itu suruh menyampaikan, tapi dengan cara yang halus, pelan, sehingga mereka tidak merasa dihakimi kalau itu salah. Karena yang terjadi masalah adalah cara dakwah. Yang disampaikan kadang benar, tapi cara kita mungkin kurang tepat, sehingga mereka merasa dihakimi, merasa dikafir-kafirna, dibid'ah-bid'ah, disalah-salahin, ya siapa yang mau dibegituin. Nah itu tidak solutif, nanti domelin butejo. Urip ora solutif gitu ya. Begitu. Jadi caranya dakwanya begitu. Artinya kita tetap punya kewajiban amar ma'ruf, tapi lihat kondisi kita. Bisa dengan bantuan orang lain, bisa dengan nasihat saja, yang penting itu ada menyampaikan atau ngajak dia untuk ikut kajian. Yang terakhir kalau memang tidak bisa apa-apa ya mendoakan mudah-mudahan Allah buka hati dia. Begitu. Begitu Pak Dasum. Berikutnya Bu Tafi ya. Ya udah siang. Gimana? Maaf ini dari YouTube juga Ustaz, mau dibacakan atau tidak? Ya di YouTube dulu. Yang dari chat ini besok lagi ya. Oke. Ini dari Bapak Nur Samsi, Ustaz. Bagaimana menyikapi dan memprioritaskan ibadah atau amal soleh di akhir zaman? Karena ada salah satu Ustadz menyarankan membangun komunitas, kemudian menyiapkan lahan atau tempat tertentu. Terima kasih Ustadz. Ya Rasulullah SAW pernah mengatakan yang kurang lebih maknanya, orang yang bersabar dengan fitnah musibah yang ada di sekitarnya itu lebih baik daripada orang yang kabur dari fitnah yang ada di lingkungannya. Ya, artinya selagi fitnah itu masih memungkinkan kita lakukan, kita bersabar dan kita bisa mendakwai orang itu tentu lebih baik. Ya, tetapi kalau memang lingkungannya udah jelek banget, nggak memungkinkan, ya kita cari lingkungan yang baik. Jadi begitu, tidak harus kita punya kampung sendiri, belum tentu juga. Kalau itu biayanya besar dan berat begitu. Maka kan dulu Rasulullah SAW mengatakan al-jaru qoblad dar. Kalau mau bikin rumah, lihat tetangganya dulu. Memang lingkungan penting. Jadi lihat tetangganya kira-kira ahli ibadah atau tidak, keagamannya gimana. Kalau begitu insya Allah kita lebih aman. Kan begitu. Ya, kita kemudian semuanya berbondong-bondong hijrah ke Madinah misalkan. Semuanya pada berangkat ke kota Madinah atau Mekah lah. Ya itu kan bukan solusi. Karena memang solusinya ya bagaimana kita tetap menjaga keimanan. Dan sudah disebutkan bahwa cara kita hidup di akhir zaman ya adalah memegang dua sunnah ini, dua tinggalan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, dan dipegang dengan baik, kemudian kita amalkan, kemudian kita diantaranya adalah kita memperbanyak amalan-amalan sunnah supaya kita terjaga dari fitnah dunia ini.
Demikian, wallahu alam bishawab. Berikutnya, Mas. Baik, Ustaz. Sudah jam 7 tetap lanjut aja, Ustaz, atau gimana? Sudah cukup ya, saya mau ada kegiatan lagi, mohon maaf. Mas, ini aja Mas, tolong host pertanyaan di YouTube sama pertanyaan di chat, ini tolong yang belum dijawab, tolong di save ya, Mas Bahtiar. Siap, Tat. Mas Bahtiar, tolong di save, nanti insya Allah pertemuan depan kita bahas kembali. Demikian, terima kasih untuk yang sudah mengikuti kajian tadi, yang di YouTube saya lihat hampir 100 ya, yang di sini hari ini luar biasa sampai 230-an, mungkin santri Zam-Zam mahasiswa Purwokerto ikut ngaji kita. Ya, ini saya tidak bisa sapa satu persatu ya, semuanya alhamdulillah kita bisa selesai kajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah suatu saat kita lanjut kembali. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah kita lanjutkan pada Ahad depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsir. Semoga ilmunya bisa kita amalkan bersama Ustaz. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan mengumumkan laporan donasi keuangan Ma'had Fastabiqul Khairat. Yang pertama, laporan keuangan untuk wakaf pembebasan lahan. Saldo akhir bulan September 2020 yaitu alhamdulillah sejumlah Rp69.300.000. Kemudian untuk infak operasional Ma'had bulan September, saldonya yaitu pada bulan Agustus minus Rp3.676.000. Kemudian pemasukan bulan September sejumlah Rp4.686.000 dan pengeluarannya bulan September sejumlah Rp11.484.000. Dan saldo akhir bulan September saat ini adalah minus Rp10.474.200.000. Begitu. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanul jaza, semoga mendapat balasan dari Allah kepada para donatur yang sudah mendonasikan sebagian hartanya. Kemudian di sini kami juga membuka kesempatan kepada para bapak maupun ibu muhsinin untuk bisa mengikuti dakwah kami atau mendukung dakwah kami dengan ikut mendonasikan sedikit hartanya, yaitu bisa melalui Bank Muamalat, nomor rekeningnya 5630002175. Jadi nanti konfirmasi apabila sudah transfer itu untuk kegiatan Ma'had Fastabiqul Khairat operasional, atau nanti konfirmasinya untuk pembebasan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat. Karena insya Allah sekarang mohon doa dan dukungan jamaah untuk kami dapat membebaskan tanah seluas 554 meter persegi, insya Allah guna untuk membangun asrama santri Ma'had Fastabiqul Khairat. Adapun dana yang dibutuhkan kurang lebihnya 700 juta rupiah. Baik, seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf apabila dari saya ada banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi